Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Didekap sepanjang malam. Masakan Momi memang juara, puji Gavi setelah beberapa sendok menyantap makannya. Ini bukan hanya masakan Momi loh, tapi juga masakan istri kamu, kata Momi Ivy yang membuat Gavi langsung menoleh ke arah Aurel sambil tersenyum. Semoga saja semua ini nyata, tak hanya sebuah sandiwara dari kalian berdua saja, kata Momi Ivy dalam hati dengan mata yang terus melihat secara bergantian antara Gavi dan Aurel. Kini mereka semua sudah berpindah tempat ke kursi depan televisi. Kamu mau kemana? Tanya Gavi saat Aurel berdiri dari duduknya. Aku mau bikin minum untuk kita semua, jawab Aurel. Tanpa bertanya lebih dulu, Aurel langsung ke dapur dan membuat air jeruk hangat untuk teman mereka berbincang. Tak lupa pula dia membawa beberapa camilan yang tadi ibu mertuanya bawakan. Dedi sama Momi mau menginap di sini, kalian tak keberatan kan? Tanya Momi Ivy saat Aurel meletakkan minuman di hadapan mereka satu persatu. Tentu saja kami tak keberatan, sahut Gavi. Bukan begitu Aurel? Tanyanya pada Aurel. Iya, Aurel malah seneng jika Momi dan Dedi sering menginap di sini, sahut Aurel. Pagi sekali, wanita yang baru beberapa hari bergelar mantu itu sudah keluar dari kamarnya menuju dapur. Meskipun dirinya harus bersusah payah melepaskan belitan tangan sang suami. Ngomong tentang suami, nampaknya Aurel harus mulai membiasakan diri untuk selalu tidur di dalam dekapan Gavi. Karena pria yang berstatus suaminya itu selalu saja menarik tubuhnya ke dalam pelukan untuk didekap sepanjang malam. Isi kulkas yang sudah terisi penuh membuat Aurel tak bingung lagi seperti kemarin untuk membuat sarapan. Aurel mulai dari mencuci beras lalu memasukkannya ke dalam rice cooker untuk dimasak, tak lupa dirinya menambahkan santan juga garam dan daun salam. Karena rencananya pagi ini dirinya ingin membuat nasi uduk untuk menu sarapan mereka. Sambil menunggu nasi matang, Aurel mulai mengeluarkan satu persatu bahan untuk membuat lauk pelengkapnya. Dalam waktu 30 menit semua masakan sudah rampung, Aurel melanjutkan pekerjaannya dengan mencuci semua perabot dapur yang ia gunakan. Lalu diteruskan dengan membersihkan area apartemen kecuali kamar yang saat ini ditempati mertuanya. Tak lupa pula sebelum dirinya memasak, tadi sudah memasukkan pakaian kotor di mesin cuci, jadi kini hanya tinggal menjemurnya saja. Selesai juga, gumam Aurel dengan menatap ke arah jemuran sambil mengusap peluh yang ada di dahinya. Aurelia langsung bergegas ke atas untuk membangunkan Gavi, karena saat dirinya membersihkan kamar suaminya itu masih setia di alam mimpinya. Masih tidur ternyata, gumam Aurel menatap ke arah Gavi yang masih bergumul dengan selimutnya. Aurel kemudian memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum membangunkan Gavi. Ceka, nih orang apa gak kerja? Gerutu Aurel setelah keluar dari dalam kamar mandi lengkap menggunakan pakaian kerjanya. Gav, panggil Aurel dengan sedikit menggoyangkan tubuh pria itu. Sahut Gavi yang malah membenarkan selimutnya yang sedikit melorot. Bangun Gav, ini sudah siang, apa kamu gak ke kantor? Kata Aurel yang masih berusaha membangunkan Gavi. Kali ini Aurel sampai menarik selimut yang dipakai Gavi.
Apa sih, Rel? Aku masih ngantuk, tanya Gavi dengan suara seraknya tapi dengan mata yang masih tertutup rapat. Ini sudah siang, Gav, kata Aurel yang sedikit kesal dibuatnya. Jam berapa sekarang? Tanya Gavi. Sudah hampir pukul 6, Gav, jawab Aurel. Gavi pun langsung membuka kedua matanya dan duduk sejenak guna mengumpulkan seluruh nyawanya yang tercecer di alam mimpi. Airnya sudah aku siapin, buruan mandi nanti keburu dingin, kata Aurel yang diangguki oleh Gavi. Dengan malas Gavi turun dari ranjang menuju ke kamar mandi. Sementara Gavi mandi, Aurel memilihkan pakaian kerja yang akan dikenakan oleh suaminya itu pagi ini. Dia ingin menjadi istri yang baik, yang bisa mengurus suaminya dengan benar. Seperti kemarin, jika Aurel memasangkan dasi Gavi, maka pria itu pasti akan mencuri satu kecupan darinya. Satu rutinitas baru yang mereka berdua harus biasakan semenjak menikah. Pagi Mom, pagi Dad, sapa keduanya ketika melihat Mommy Ivy dan Daddy Geva yang sudah duduk di kursi makan. Sebelum duduk, Aurel berjalan ke area dapur guna membuat minuman untuk semuanya. Daddy dan Mommy biasa minum apa saat pagi hari? Tanya Aurel yang memang belum begitu paham dengan kebiasaan mertuanya. Karena di sini tak ada susu yang khusus untuk seusia kami, jadi buatkan kami susu biasa saja sayang, jawab Mommy Ivy. Baik Mom, sahut Aurelia. Aurel kembali dengan membawa 4 gelas berisi susu di atas nampannya. Loh Gav, kamu minum susu juga? Biasanya kalaupun susu dikasih kopi, kata Mommy Ivy. Dari kemarin dibuatin susu sama Aurel, jawab Gavi. Wah kamu hebat sayang bisa merubah kebiasaan anak nakal ini. Padahal Mommy tahu bahkan Oma yang ngomong aja gak didengerin sama dia. Kata Mommy Ivy melihat perubahan sang putra. Aku gak tahu Mom. Jadi dari kemarin aku buatin susu aja, lagian Gavi juga gak nolak atau protes, sahut Aurel. Oh, iya ngomong ini apartemen pagi sudah bersih aja ini makanan juga sudah siap begitu kami keluar. Siapa yang lakuin ini semua? Apa kalian punya ART? Tanya Mommy Ivy. Kalaupun ada pekerja yang membersihkan apartemen, biasanya akan datang tak sepagi ini dan kalau ada ART. Kok sejak kemarin dirinya sama sekali tak melihat orang lain di sana? Semua dikerjain sendiri sama mantu Mommy, jawab Gavi. Entah selalu bangun jam berapa dia kalau pagi, sambungnya. Nanti Mommy kirimkan salah satu ART mansion ya. Mommy takut kamu kecapean, apalagi kamu juga kerjakan, kata Mommy Ivy. Gak usah Mom, aku bisa kok dan aku juga sudah terbiasa melakukan ini Mom, jadi tak usah khawatir, kata Aurel. Kapan ini kita sarapannya? Daddy sudah gak sabar ingin mencicipi masakan menantu Daddy, kata Daddy Geva yang memang merasa perutnya sudah keroncongan. Mommy Ivy mulai mengambilkan makanan untuk Daddy Geva, begitu pula Aurel mengisi piring Gavi. Mommy sama Daddy pamit pulang ya, kalian sering ke rumah untuk mengunjungi kami, kata Mommy Ivy saat mereka berempat akan keluar dari apartemen. Iya Mom, nanti akhir pekan kami akan berkunjung dan menginap di sana, kata Gavi. Kalian baik di sini dan kami harap hubungan kalian lebih baik lagi, kata Daddy Geva memberi nasihat.
Iya, Dat, sahut Gavi. Mereka berdua kemudian turun bersama menuju ke bawah. Mommy Ivy benar memonopoli Aurel saat ini. Dirinya terus saja menggandeng tangan Aurel dan Daddy Geva serta Gavi hanya bisa mengikuti dua wanita itu dari belakang. Momimu begitu menyukai Aurel, kata Daddy Geva. Dengan adanya istrimu membuat dirinya seakan memiliki seorang anak perempuan dan bisa mengobati rasa rindunya pada Gelia, sambungnya lagi. Iya, Dat, aku juga bisa melihat kebahagiaan yang Mommy rasakan, sahut Gavi dengan menatap kedua wanita itu meskipun dari belakang. Kamu tahu gak, Gav? Bahkan sudah begitu banyak list rencana yang ingin Momimu lakuin sama Aurel, kata Daddy Geva memberi tahu Gavi. Ceka, pasti Mommy berusaha buat memonopoli istri aku, decih Gavi yang seakan tahu kemana jalan pikiran sang Mommy. Hahaha, bener banget, sahut Daddy Geva dengan tawanya. Beberapa hari berlalu, hingga tibalah hari Sabtu di mana Aurel tak masuk bekerja karena memang bank akan tutup pada hari Sabtu dan Minggu. Karena hari ini kamu gak kerja, mau aku antarkan ke rumah Mommy? Tanya Gavi saat dirinya dan Aurel sedang menikmati saran bersama. Sahut Aurel yang masih menimang apakah akan menerima tawaran Gavi atau menolaknya. Kalau gak, kamu ikut aku ke kantor aja, lagian jam 2 siang juga jam operasional kantor juga berakhir. Kata Gavi lagi memberi opsi lain agar sang istri tak jenuh sendirian di rumah. Di kantor aku mau ngapain? Nanti malah jadi ganggu kamu kerja lagi, sahut Aurel yang pastinya dirinya juga takut jenuh di sana. Setengah hari hanya duduk di dalam ruangan tanpa melakukan apapun. Ya sekali, kali nemenin suami kerja, biar tahu juga gimana kalau suaminya kerja, kata Gavi yang memang ingin sekali ditemani oleh Aurel hari ini. Lagian dia juga ingin seluruh karyawannya tahu sosok Aurel, istri cantik si CEO perusahaan di mana mereka bernaung. Karena sewaktu acara resepsi pernikahan mereka hanya para petinggi perusahaan saja yang diundang. Kalau para karyawan biasa juga diundang, entah butuh berapa ribu undangan yang dia sebar. Tapi, kata Aurel. Gak ada tapian, pokoknya hari ini kamu temenin aku kerja, titik, putus Gavi yang sengaja memotong omongan Aurel. Cih, dasar pemaksaan, cibir Aurel. Biarin. Lagian kalau hari biasa mana bisa kamu datang ke perusahaan, cuma hari Sabtu aja kan bisanya, sahut Gavi. Karena memang dirinya pernah meminta Aurel untuk makan siang di perusahaan, niatnya pengen makan bareng. Dan merasakan seperti apa yang dirasakan para suami dari sepupunya, jika istri mereka datang ke tempat kerja walau hanya sekedar makan siang bersama. Kalau kamu makan siang di perusahaan kamu itu jelas gak bisa, jarak tempat kerja kita jauh, jam istirahat cuma habis di jalan aja, kata Aurel yang memang benar begitu. Jam istirahat hanya 1 jam, pulang pergi dari tempatnya kerja dengan perusahaan Gavi jatuhnya sekitar 30 menit kalau gak macet. Belum lagi untuk jalan menuju ke ruangan Gavi. Ya abis makan langsung pergi, capek jadinya. Ya udah kalau gitu aku ganti baju bentar, kata Aurel yang pada akhirnya menuruti apa mau sang suami. Sejak turun dari mobil sampai masuk ke dalam lobi perusahaan, banyak banget yang memandang ke arah keduanya terutama ke arah Aurel. Ada yang menatapnya secara teliti dari bawah sampai atas seolah
seolah sedang menelanjangi dirinya, belum lagi tatapan tajam nan sinis seperti ingin mengulitinya hidup-hidup. Tegakkan kepalamu, karena kamu adalah istriku, menantu keluarga Marcio. Bisik Gavi tepat di telinga Aurel karena saat ini Gavi sedang merengkuh pinggang Aurel untuk dirangkulnya secara posesif. Banyak pula yang menyapa, namun Gavi hanya acuh tak acuh dan hanya menampilkan muka datarnya saja. Sangat jauh berbeda dengan Aurel yang membalasnya dengan seulas senyum manis. Aurel itu bekerja di bank yang berarti melayani untuk publik, jadi dia selalu bersikap ramah dan menampilkan senyum manisnya. Mana bisa dirinya mengabaikan dan bersikap acuh seperti Gavi. Gila istri bos, cantik banget. Senyumnya bikin hati abang meleleh deh. Bos gak pernah bawa cewek ke perusahaan, begitu bawa langsung berstatus istri. Cih, cantik apaan, cantikan juga gue. Gak punya kaca ya, Elo, ngaca sana. Wah, sudah gak waras nih anak. Aku aja yang sama perempuan terpesona loh. Fix kayaknya mata Elo butuh dibawa ke dokter mata buat diperiksa. Bersambung.